미안해. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita drama Korea berjudul Dream High yang mengisahkan sekelumit perjuangan para bintang besar di sebuah sekolah seni bernama Kirin High School. Dan tentunya semua kisah itu dibalut dengan cerita romantis nuansa remaja pada masanya yang gak kalah menarik. So, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja masuk ke alur ceritanya guys. Go Hemi, dia adalah seorang murid sekolah menengah atas yang juga berbakat di bidang musik klasik yang sangat terkenal. Ia juga dikenal dengan latar belakang keluarga yang cukup terpandang. Sekilas semua terlihat sempurna. Sayang ia memiliki sifat keras kepala, angkuh dan selalu memandang rendah orang-orang yang tidak sejajar dengannya. Ia juga tidak memiliki banyak teman dan hanya satu sahabat bernama Yoon Baeki yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan ia juga meniru semua yang Go Hemi kenakan. Namun ternyata di balik semua itu ada sebuah beban cerita masa lalu yang hanya Go Hemi rasakan sendiri tanpa ia ceritakan pada siapapun. Suatu ketika Go Hemi dikejar-kejar sama rentenir yang ternyata bersangkutan sama ayahnya. Beruntung tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Jinggook yang datang menolongnya sembari melempar dompet milik Go Hemi yang sempat terjatuh. Tapi karena Go Hemi kehilangan fotonya, ia pun meminta Jinggook mengembalikan foto itu dan ternyata teman Jinggook lah yang mengambilnya saat menemukan dompet Go Hemi. Sebelum memberikan foto itu, teman Jinggook bernama Insung meminta Go Hemi untuk mengatakan pendapatnya tentang tarian yang dilihatnya. Lagi-lagi mulut Go Hemi emang kasar dan dia mengatakan kalau tariannya menjijikan. 천박했어. Sontak Insung pun marah. Saat pergi, Jinggook yang tahu kalau Go Hemi nggak pakai sepatu gara-gara buat ngelempar si rentenir, memberikan sepatu miliknya. Tapi dengan angkuh Go Hemi menolak dan lebih memilih pulang menggunakan kardus buat alas kakinya. Sesampainya di rumah, bos rentenir ternyata baru aja dari rumahnya. Tiba-tiba Go Hemi menerima telepon dari sang ayah yang mengatakan kalau dia bakal pergi ke Kanada buat cari bantuan sama bibinya. Ternyata si ayah sedang mengalami kebangkrutan sehingga meminta Go Hemi dan Go Hae-sun adiknya untuk tinggal sementara waktu bersama seseorang yang bernama Kang Oh Hyuk. Tapi dengar nama itu, Go Hemi seketika marah dan menutup telepon si ayah. Beralih ke sekolah seni Kirin High School, kini dihebohkan dengan kedatangan Direktur Lee yang begitu disegani semua warga Kirin High School. Beliau sudah 3 tahun berada di Cina. Sekembalinya dari sana, Direktur Lee benar-benar kecewa dengan keadaan sekolah Kirin yang memprihatinkan semenjak dikelola oleh Direktur Seni. Akhirnya Direktur Lee menggelar sebuah audisi guna melihat bakat yang dimiliki murid-murid yang hendak masuk ke sekolah Kirin tahun itu. Dan beliau sendiri yang menjadi jurinya. Di sekolah Kirin ini juga lah Kang Oh Hyuk yang dimaksud oleh ayah Go Hemi adalah seorang guru yang rating mengajarnya sangat buruk. Sehingga ia terancam dipecat oleh Direktur Seni. Saat kesulitan itu melanda, tiba-tiba Go Hemi menghubunginya dan meminta untuk memberinya tempat tinggal selama 2 bulan sebagai kesempatan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Kita belum tahu hubungan mereka di masa lalu ya gengs, tapi Go Hemi begitu kesel sama guru Kang ini. Keesokannya, bos rentenir Madusik berhasil mendapatkan Go Hemi dengan cara yang halus. Di hadapan Yoon Baeki, ia bersikap seolah sopir barunya Go Hemi. Dengan begitu, semua aman, dan Yoon Baeki juga nggak tahu kalau Go Hemi udah bangkrut. Bos Madusik meminta Go Hemi buat jadi artis terkenal melalui jalur sekolah Kirin High School dan menghasilkan uang untuk menebus hutang ayahnya. Go Hemi yang angkuh kali ini nggak bisa berkutik setelah diancam dengan nama adiknya. Sebesar apapun keinginannya melanjutkan sekolah musik klasik di luar negeri, ia harus mengurungkan itu dan melanjutkan pendidikannya di Kirin High School yang sangat tidak ia sukai. Mendengar Go Hemi akan melanjutkan sekolah tinggi di Kirin High School dan gak jadi keluar negeri, Yoon Baeki sangat senang. Bahkan ia meminta untuk ikut audisi dan bersekolah di sana bersama Go Hemi. Go Hemi pun mengiyakannya. Tapi saatnya audisi dimulai, Go Hemi begitu yakin dan percaya diri karena dia memiliki bakat vokal yang sangat bagus. Sedangkan Yoon Baeki terlihat begitu gugup karena merasa tak sebanding dengan peserta yang lain dengan kemampuannya. Setelah mempersembahkan duet mereka, Direktur Lee menanyakan bagaimana jika salah satu tidak bisa terpilih. Yoon Baeki dengan sigap menjawab bahwa ia akan tetap bersama Go Hemi. Meskipun nantinya ia yang terpilih, ia tidak akan mau meninggalkan Go Hemi. Namun Go Hemi yang harus masuk ke sekolah Kirin demi hutang ayahnya, mengatakan yang sebaliknya. Dan tidak ada rencana untuk mundur bersama Yoon Baeki. Tapi tak disangka, Direktur Lee justru memilih Yoon Baeki. Meskipun sudah jelas vokalis Go Hemi jauh lebih bagus. Ternyata yang dilihat bukan hanya vokal saja, tapi juga bagaimana seseorang menghargai sebuah seni. Sebelum pergi, Go Hemi pun mencaci Direktur Lee dan menghina Yoon Baeki di hadapan umum.
Direktur Lee memberikan sebuah kalung yang dikatakannya adalah sebuah jimat keberuntungan kepada Yoon Baeki. Saat di luar, bos Madusik sudah menunggu Gohemi. Karena takut dia papain gara-gara nggak lolos, Gohemi pun sembunyi. Lagi-lagi beruntungnya ada Jinggook yang menawarinya tumpangan. Disinilah Jinggook melihat kesedihan di balik keangkuhan Gohemi. Setelah selesai audisinya, ternyata siswa yang diterima baru 97 orang dan masih kurang dengan yang ditargetkan, yaitu 100 orang. Direktur seni memberikan data siswa yang diterima. Namun, Direktur Lee sudah menyiapkan 3 orang yang kurang tersebut. Akhirnya, Guru Kang yang tadinya mau dipecat gara-gara kinerjanya yang buruk, kali ini diberi kesempatan untuk bertahan dengan syarat mampu mencari 3 murid yang sudah ditentukan itu. Di sisi lain, Gohemi dan Gohaesun yang sudah nggak punya tempat tinggal karena rumahnya disita bank, akhirnya memutuskan menginap di gudang tongkrongan anak-anak jalanan. Di saat yang sama, Jinggook datang dan melihat sebuah minuman yang mengingatkannya pada masa lalu. Ternyata Gohemi adalah teman kecilnya dulu, tapi cuma Jinggook yang mengingatnya saat ini. Bos Madusik kini berhasil menangkap Gohemi kembali. Karena nggak lolos audisi, akhirnya dia dipaksa jadi penyanyi di bar milik Bos Madusik. Beruntung Guru Kang datang bersama Gohaesun dan bernegosiasi. Ternyata Gohemi adalah salah satu dari 3 murid yang sudah disiapkan oleh Direktur Lee. Bos Madusik pun melepaskan Gohemi dan meyakinkan kalau dia harus bisa jadi artis terkenal dan menghasilkan banyak uang. Kali ini dengan terpaksa Gohemi ikut pulang ke rumah Guru Kang. Ternyata ia tinggal bersama kakak perempuannya yang sangat galak dan gak menerima Gohemi dan Gohaesun. Guru Kang menjelaskan kalau dia nggak bisa membawa 3 murid khusus maka ia bakal dipecat. Ternyata Gohemi mendengarnya dan memutuskan untuk membantu mencari 2 murid yang lain. Ia memilih mencari murid bernama Song Samdong yang berasal dari sebuah pedesaan bernama Dambong. Guru Kang yang mengetahui dari Haesung kalau Gohemi pergi ke sana segera mencegahnya. Tapi Gohemi udah sampai di Dambong. Ternyata di sana sedang ada sebuah festival nasional yang juga diikuti sama Song Samdong. Tak sengaja sebelum Gohemi masuk ke aula, ia bertabrakan dengan Song Samdong yang membuatnya terkesima dengan kecantikan Gohemi. Saat di panggung, alangkah kagetnya kalau orang udik kampungan itulah yang Gohemi cari. Karena melihat Gohemi lagi, Song Samdong mengajak Gohemi naik ke atas panggung dan mengajaknya bernyanyi bersama. Dengan terpaksa, Gohemi melakukannya, dan disinilah awal usahanya membawa Song Samdong ke Seoul. Gohemi merayu Samdong yang begitu polos dan terus berpura-pura bersikap baik. Namun ternyata tak semudah itu. Song Samdong menolak ajakannya ke Seoul karena takut meninggalkan ibunya sendirian. Gak berhenti sampai di sini, Gohemi mengikuti mereka sampai ke rumah dan membujuk sang ibu. Karena sudah larut, ia pun mempersilahkan Gohemi untuk menginap. Di malam hari saat Gohemi ingin buang air, ternyata WC-nya jauh guys, dan Samdong pun menemaninya. Sehingga tanpa sengaja ia mendengarkan Gohemi yang sedang bernyanyi. Saat itulah Samdong jatuh cinta sama Gohemi. Sebelum pulang, Gohemi meyakinkan Samdong kembali kalau ia menyukainya agar Samdong mau menyusulnya ke Seoul dan bersekolah di Kirin High School. Di sisi lain, Yoon Baeki yang udah berubah dan gak ngikutin gaya Gohemi lagi bertemu dengan bos Madusik yang mengira sopir Gohemi. Ia berencana mengembalikan semua barang yang pernah Gohemi berikan padanya. Bos Madusik pun menjelaskan kalau Gohemi udah bangkrut. Akhirnya, Yoon Baeki pun tahu kenapa selama ini Gohemi bersikukuh bersekolah di Kirin. Sepulangnya dari Dambong, ternyata siswa khusus ketiga adalah Jinggook. Gohemi pun protes sama Guru Kang, kenapa memberinya tempat tinggal bersama. Keesokan harinya, Gohemi datang ke sekolah Kirin dan bertemu dengan Yoon Baeki. Ia mengungkapkan rasa simpatinya yang baru tahu kalau keluarga Gohemi bangkrut. Gohemi pun semakin marah karena hal itu disaksikan siswa yang lain. Dan mulai sejak itu, hubungan persahabatan mereka seakan tidak bisa diperbaiki lagi. Yoon Baeki dan yang lain sekarang mendapatkan kelas yang dipimpin oleh guru Shi Kyung Jin. Ia adalah guru yang mendapatkan rating tinggi dalam mengajar, serta sangat ketat dalam peraturannya. Saat pemilihan peserta yang akan tampil solo dalam pembukaan murid baru, Yoon Baeki mengalah demi Jung Ah yang beralasan ingin tampil untuk ibunya yang sudah meninggal. Ternyata ia berbohong. Guru Shi juga menjelaskan kalau saingan jauh lebih penting dibanding seorang teman. Kata-kata itulah yang mengubah Yoon Baeki berubah drastis. Dengan sengaja, ia juga menaruh paku di sepatu Jung Ah agar ia tidak jadi tampil solo. Dan Yoon Baeki pun menggantikan posisinya. Benar saja saat pembukaan tahun ajaran baru dimulai, ia tampil begitu memukau seolah berkata pada dirinya kalau inilah Yoon Baeki yang sekarang. Sebaliknya, Gohemi dan Jinggook harus dipermalukan karena tidak mempersiapkan apapun untuk ditampilkan sebagai murid khusus.
Apalagi Samdong juga terlambat datang dan membuat semuanya berantakan. Sejak kejadian itu, semakin banyak yang tidak menyukai Gohemi. Tapi sifat kerasnya itu tak membuatnya tumbang, dan hanya kesal karena terus-terusan dilanda kesialan. Di hari pertama sekolah, Gohemi terlibat pertengkaran dengan Yoon Baeki, yang mengakibatkan leontin pemberian Direktur Lee menghilang. Ternyata leontin itu nyangkut di jaketnya Gohemi. Ia pun menyimpan leontin tersebut. Tak disangka setelah menemukan leontin itu, semuanya berubah membaik dalam hidup Gohemi. Di sisi lain, Song Samdong datang ke sekolah Kirin dan membuat semuanya heboh. Ia dijuluki si udik setiap kali bertemu dengan siswa yang lain. Namun sisi baik Gohemi bergerak dan merubah penampilan Song Samdong menjadi lebih rapi dan terlihat cukup tampan. Saat berjalan pulang, Bos Madusik memberikan sebuah bingkisan untuk Gohemi dan bercerita kalau Jinggook sempat datang ke kantornya untuk menyelamatkan Gohemi tempo hari. Gohemi pun teringat mengapa saat pertama bertemu di rumah Guru Kang mukanya Jinggook lebam-lebam. Karena merasa bersalah, Gohemi pun mencoba menebusnya dengan menutupi sepeda motor Jinggook dari salju menggunakan payung. Ternyata Jinggook melihatnya dan mengambil payung yang terjatuh untuk memayungi Gohemi. Tapi keberuntungan Gohemi tidak sesempurna itu guys. Kakak Guru Kang kini sudah kembali pulang. Kita panggil aja Nuna ya guys. Seperti yang kita tahu, Nuna begitu benci sama Gohemi dan Gohesun. Tapi melihat Jinggook dan Samdong, si Nuna jadi berubah bak malaikat. Karena Nuna ini perawan tua yang suka banget lihat cowok ganteng. Beralih ke Direktur Lee yang harus kembali ke Cina dan menyerahkan kuasanya kepada Direktur Seni yang sekarang jadi kepala sekolah yang cukup ngeselin juga guys. Dia menjadikan murid pilihan Direktur Lee berada di kelas khusus atau kelas persiapan. Istilahnya kayak kelas buangan yang dipasrahkan kepada Guru Kang. Gohemi hendak mengembalikan leontin K milik Yoon Baeki, tapi ia terhenti dan berniat menyimpannya beberapa hari lagi. Sayangnya Jinggook yang tahu kalau Gohemi menyimpannya mengambil leontin itu dari saku Gohemi dan memberikannya pada Yoon Baeki di hadapan semua orang. Hal itu membuat Gohemi jadi semakin dicibir sama murid yang lainnya. Alasan Jinggook kenapa mengungkapkan leontin itu karena dia percaya Gohemi adalah perempuan tangguh yang tidak butuh benda semacam itu. Benar saja, Gohemi mengumpulkan semua murid di aula dan menantang Yoon Baeki untuk memenangkan ujian mid bulan ini. Jika ia menang, maka semua murid harus membersihkan namanya dan tidak menganggap Gohemi pencuri lagi. Saat di kelas, mereka ketambahan satu murid yang turun dari kelas seni Guru Shi. Ia bernama Kim Pil-suk, yang memiliki suara bagus namun sayangnya memiliki kelebihan berat badan dan menjadikannya harus masuk ke kelas persiapan. Karena mereka nggak bisa memakai fasilitas sepenuhnya, akhirnya Guru Kang memakai kelas seni saat sudah tidak digunakan. Sayang, Direktur Seni yang sekarang jadi kepala sekolah membubarkan mereka dan nggak ngebolehin memakai ruangan tersebut. Alhasil mereka berlatih untuk ujian mid di ruang bawah tanah. Perjuangan mereka benar-benar nggak mudah, gengs. Terlebih, Gohemi yang masih harus menghadapi bulian dari siswa yang lain. Insung yang hendak melempar telur pada Gohemi tertangkap basah oleh Jinggook. Yoon Baeki yang melihat Jinggook membela Gohemi terlihat cemburu karena ia mulai menyukai Jinggook sejak menemukan leontinnya. Selama pelatihan ujian mid, Gohemi terus dimarahi sama Guru Yang, yaitu sahabat lama Guru Kang yang punya temperamen buruk tapi bersedia membantu siswa kelas persiapan. Ia sekarang menjadi guru bahasa Inggris di Kirin High School. Gohemi nggak punya ekspresi sedikit pun dalam menyampaikan lagunya, meskipun sangat berbakat dalam bernyanyi. Saat mendengar Kim Pil-suk menyanyikan lagu dengan gitarnya, Gohemi terkesan, dan Pil-suk pun mengajarinya cara menggunakan ekspresi dalam lagu yang dibawakan. Ternyata ia bernyanyi sembari membayangkan orang yang ia sukai. Pil-suk menceritakan pada Gohemi kalau ia menyukai murid terbaik yaitu Jason. Karena ia beberapa kali memperlakukan Kim Pil-suk dengan baik. Saat Jason membukakan pintu untuk Gohemi, ia memperingatkan pada Jason untuk tidak memperlakukan semua wanita kayak gitu. Karena akan membuat salah paham orang yang naif, yaitu Kim Pil-suk. Jadi Gohemi peduli sama Pil-suk guys. Saat di rumah, Jinggook meminta Gohemi untuk mengingat tentang minuman yang sedang dipegangnya, agar mampu mendapatkan ekspresi saat membawakan lagu. Awalnya Gohemi masih nggak ngerti juga. Saat makan bersama dengan yang lain, ia mengetahui fakta kalau Jinggook nggak mengingat tanggal lahirnya sendiri. Gohemi pun bertanya saat perjalanan pulang. Jinggook mengatakan kalau ulang tahunnya ketika Natal. Akhirnya di sini Gohemi ingat kalau Jinggook adalah teman kecilnya dulu. Dan ulang tahun ketika Natal adalah Gohemi yang memberikannya. Karena Jinggook emang nggak tahu tanggal lahirnya sendiri.
Saat penilaian mid dimulai, Gohemi pun mengubah lagunya menjadi Happy Birthday yang ia nyanyikan dengan begitu tulus dan ekspresi yang sangat baik untuk Jungkook. Tak disangka semua menikmati lagu yang ia bawakan dan membuat Gohemi mendapatkan nilai terbaik. Kini Gohemi hanya ingin berbaikan dengan Yoon Baeki dan mengakui kesalahan serta keegoisannya selama ini. Namun, Yoon Baeki justru melakukan hal mengerikan pada Gohemi. Beruntung Sang Samdong menyelamatkannya di waktu yang tepat. Jungkook yang terlambat mencurigai Yoon Baeki setelah menemukan kancing baju miliknya di TKP. Tapi Yoon Baeki sudah mengganti bajunya dan sikapnya berhasil memanipulasi Jungkook kali ini. Samdong dirawat di rumah sakit karena nafas yang terjatuh mengenai kepalanya. Setelah beberapa waktu, ia pun kembali sadar. Sayangnya kepala sekolah tidak mau menindaklanjuti apa yang terjadi sebenarnya, karena takut akan memperburuk nama sekolah Kirin. Masuk tahun ajaran baru, pihak sekolah mengadakan sebuah pertunjukan atau showcase yang akan dihadiri oleh beberapa produser dan berpotensi untuk jadi kesempatan siswa Kirin melakukan debut dengan cepat. Sayangnya showcase itu hanya dilakukan oleh beberapa siswa terpilih saja, tanpa menyertakan siswa dari kelas persiapan. Yoon Baeki menjadi salah satunya yang akan mengikuti showcase. Hal itu membuat Jung Ah kesal dan berpura-pura menelpon seseorang, kemudian menceritakan bahwa Yoon Baeki yang melempar pot kepada Hemi. Ternyata Gohemi juga ada di ruang ganti. Dengan tenang Gohemi mengatakan Yoon Baeki tak mungkin melakukannya, karena yang melakukan hal kejam seperti itu hanyalah monster. Karena kelas persiapan tidak bisa ikut showcase, mereka berencana membuat showcase palsu agar bisa menunjukkan kemampuan mereka. Melihat semangat yang begitu nyata, Guru Kang rela bekerja sama dengan bos Madusik untuk menggunakan namanya menyewa aula sekolah. Ia mempertaruhkan rumahnya sebagai jaminan. Bahkan, ia juga rela menutup hutang ayah Gohemi. Mengetahui hal itu, seolah Gohemi tak percaya, karena yang ia tahu Guru Kang adalah musuh ayahnya. Tapi kenapa yang ia lihat sekarang Guru Kang adalah orang yang begitu baik? Ia pun bercerita pada Jungkook bahwa dulu ketika ibunya kabur, Guru Kang lah yang membawanya dan sejak itu ibunya memutuskan tinggal bersama Guru Kang hingga akhir hayatnya. Jungkook mencoba menghibur Gohemi dan mengatakan bahwa suatu saat nanti mereka akan sukses dan berada di atas panggung yang sama. Saat perjalanan pulang, ayah Jungkook yang ternyata seorang anggota politik bernama besar marah mendengar Jungkook bersekolah di Kirin dan memintanya untuk bersiap dikirim ke luar negeri agar tidak ada skandal apapun saat pemilu nanti. Jungkook merasa lelah dan berniat untuk batal mengikuti showcase palsu dengan yang lainnya. Sedangkan Jason yang terpilih duet bersama Liri Ah tidak menyukainya. Dari awal ia selalu menyukai suara Kim Pil-suk dan ingin satu panggung dengannya. Ia pun pergi mengajak Pil-suk karaoke bersama. Tiba-tiba Pil-suk teringat waktu latihan untuk showcase palsunya. Ia pun berpamitan pada Jason. Ternyata Jason mengikutinya ke lokasi berlatih. Ia pun mendengar rencana mereka membuat showcase palsu di aula sekolah. Saat showcase yang asli hendak dimulai, Jason justru berselisih dengan Liri Ah. Ia memutuskan untuk pergi. Ternyata anak-anak Guru Kang belum menemukan pengganti Jungkook. Akhirnya Jason bersedia menggantikannya. Sementara di acara showcase yang asli, Yoon Baeki meminta bantuan Jungkook untuk berkolaborasi di atas panggung sebagai peserta pertama menggantikan Jason yang kabur. Entah mengapa Jungkook menyetujuinya. Kini masalah baru datang. Guru Shi yang kembali ke sekolah terkejut melihat persiapan acara showcase yang dibuat Guru Kang. Ia pun menegur Guru Kang untuk segera membubarkannya karena melanggar aturan sekolah. Tapi Guru Kang justru mengurung Guru Shi di ruangan kosong. Ia berjanji akan mengeluarkannya setelah showcase palsu selesai demi anak-anak. Showcase dimulai. Semua tampil dengan persembahan yang begitu memukau, baik showcase yang asli maupun yang palsu. Di akhir acara, Guru Kang akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya membuat showcase palsu. Yang mana itu semua ia lakukan demi melihat bakat anak-anak didiknya yang tidak bisa dipersembahkan dalam acara showcase yang asli. Guru Shi yang berhasil bebas terharu mendengarnya dan mengurungkan niatnya untuk memperkarakan kejadian itu. Bos Madusik yang tergila-gila dengan uang juga akhirnya membebaskan beberapa tagihan Guru Kang untuk membuat acara tersebut. Beberapa hari kemudian terpampang nama-nama siswa Kirin yang segera debut. Yoon Baeki dan Jungkook termasuk dalam daftar nama tersebut. Gohemi terkejut melihatnya. Ia baru tahu kalau ternyata Jungkook tampil dalam acara showcase yang asli bersama Yoon Baeki. Hal itu membuat Gohemi cukup kecewa. Namun ia juga mengambil sisi baik dari kata-kata Yoon Baeki yang mengingatkan betapa jahatnya ia dulu mengabaikan ketulusan Yoon Baeki sebagai sahabat baiknya. Suatu ketika, sebuah perusahaan smartphone menggunakan Liri Ah sebagai modelnya. Karena suaranya jelek, jadi mereka meminta Kim Pil-suk yang mengisi lagu dalam iklan tersebut.
Namun ternyata pihak perusahaan tidak mencantumkan namanya, dengan alasan berat badan Pilsuk yang tidak mendukung untuk menjadi bintang. Jason yang mendengarnya nggak terima. Ia pun mencari ide dengan mengatakan pada Kim Pilsuk kalau dia bisa mengurangi berat badannya sampai 30 kilo dalam waktu 200 hari, maka Jason akan menerima perasaan Pilsuk yang pernah ditolaknya. 200 hari pun berlalu, banyak yang berubah. Kim Pilsuk berhasil menurunkan berat badannya. Yoon Baeki, Jingkook, dan yang lain telah menyelesaikan karantina masa pre-debutnya di asrama para artis. Tiba saatnya Jingkook datang ke rumah Guru Kang. Gohemi yang baru datang justru diperlakukan tidak baik oleh para penggemarnya Jingkook. Belum lagi sampai saat ini mereka masih terjebak dalam kesalahpahaman. Singkat cerita, sebuah manajemen bekerja sama dengan Kirin High School untuk mengadakan acara dance tahunan yang bisa diikuti semua siswa tanpa terkecuali. Kelompok Yoon Baeki dan Jingkook berada di bawah pelatihan Guru Shi. Sedangkan Gohemi, Samdong, dan yang lain berada di bawah pelatihan Guru Yang dan Guru Kang. Karena mereka nggak punya tempat berlatih, Bos Mandusik memberikan tempat latihan di bar miliknya. Setelah beberapa waktu, polisi menemukan mereka berlatih di jam malam. Dan itu melanggar aturan sebagai anak-anak yang masih di bawah umur. Mengejutkannya, yang ditelepon untuk bertanggung jawab adalah kepala sekolah dan membuat posisi Guru Kang terancam sebagai wali kelas mereka. Tetapi semangat mereka tidak berkurang dan tetap melakukan latihan di tempat sauna. Hingga acara dimulai, juara pertama dimenangkan oleh kelompok Yoon Baeki. Kelompok Gohemi mendapatkan juara ketiga. Namun itu sudah cukup membuat mereka senang karena bisa masuk kelas seni. Berbeda dengan Yoon Baeki, walaupun ia mendapatkan juara satu, hatinya terasa hambar. Karena perjuangannya hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya ia sekarang. Sedangkan Gohemi dengan tulus mengucapkan selamat untuknya. Singkatnya, para siswa yang sudah debut yaitu Jingkook, Yoon Baeki, dan yang lain kini berada di bawah naungan Direktur Jung. Dan mereka mulai mendapatkan sebuah proyek, yaitu syuting film di Jepang. Karena Guru Kang ingin anak-anaknya merasakan liburan akhir tahun ke Jepang juga, ia memberangkatkan mereka dengan jalur kerja paruh waktu, yaitu menyanyikan lagu di sebuah acara pernikahan orang terpandang di sana. Sayangnya, Kim Pilsuk nggak bisa ikut karena mendadak sakit. Sesampainya di Jepang, mereka dijemput mobil mewah dari keluarga Yamamoto. Dan mereka pun diperlakukan dengan istimewa. Akan tetapi, Song Samdong salah mengambil naskah lagu yang ternyata isinya membuat keluarga Yamamoto marah. Mereka pun kabur dan terpisah dari Guru Kang. Karena lapar dan gak punya uang, Samdong dan Gohemi memutuskan bernyanyi di jalanan untuk mendapatkan uang. Banyak orang yang tertarik, sehingga membuat kelompok pengamen warga lokal di seberang merasa terganggu. Mereka pun menantang Gohemi dan Samdong. Di waktu yang tepat, Guru Kang berhasil menemui Guru Shi dan anak-anaknya. Mendengar cerita Guru Kang, Jingkook dan Jason bergegas mencari Gohemi disusul yang lainnya. Saat tersudut, siswa Kirin pun datang dan membalas tantangan kelompok anak-anak lokal. Jason yang gak lihat Kim Pilsuk bersama Gohemi terlihat panik, tapi masih terus menjaga gengsinya di hadapan Hemi kalau kekhawatirannya itu sekedar sopan santun sebagai seorang teman. Jadilah Hemi mengatakan kalau penyakit Pilsuk sangat serius. Akhirnya, selesai syuting, Jason bergegas pergi kembali ke Korea tanpa yang lainnya. Saat Song Samdong melihat penyanyi jalanan tempo hari yang ternyata juga kru dari kameramen di sana mengikutinya. Dan di sini mereka berbaikan serta ia mengundang Samdong ke acaranya nanti malam. Sebelum semua berangkat, mereka berencana mengikuti Samdong melihat acara tersebut. Tak disangka malam itu merubah segalanya. Musik menyatukan mereka. Gohemi dan Yoon Baeki pun terlihat berbaikan satu sama lain. Begitu juga dengan Guru Shi dan Guru Kang yang selama ini terlihat kontra, menjadi akrab dan sepertinya mereka jadi sama-sama salting gitu guys. Samdong meminta Gohemi untuk menemuinya di luar, karena ada hal yang ingin ia utarakan. Sebelum menemuinya, tiba-tiba Jingkook membawa Gohemi dan mengajaknya bicara. Ia menjelaskan kalau sebenarnya debut yang ia lakukan bersama Yoon Baeki adalah demi Gohemi. Ayahnya ingin mengirimnya ke luar negeri. Tapi jika ia bisa debut dan menunjukkan namanya pada dunia, maka ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Jingkook tetap bisa bersama Gohemi di tempat yang sama. Gohemi pun mencoba memahaminya dan memaafkan Jingkook. Mereka pun menaiki kincir angin bersama, sembari berbagi cerita yang membuat Gohemi menangis mendengarnya. Sayangnya saat Jingkook mencium Gohemi, Samdong melihatnya dan membuat hatinya hancur. Saat itu tiba-tiba telinganya berdengung kencang, seakan disebabkan cedera yang ada di kepalanya. Oke guys, biar nggak kepanjangan cerita selanjutnya sampai ending di bagian kedua ya. Yuk kita langsung lanjut aja ke part keduanya.